Maka inul je kancakano yuka ya dan nampak ibadah. Yuk on cam dai. Jadi kan rekam tuh. On cam ela off. Jahitan kan. Sip. Suara gitar hening dia. Sandi, Kristi, Oktaviani, Yosiviani, Nita. Tuh, on cam. Supaya terlihat wajah-wajah tampan, wajah-wajah cantik. Saat bangun rohmu bekerja, saat jimu kau bertata di atas pujian. Dijani wet kopi je salah ano. Oke. Selamat sore semuanya. Shalom. Ya Tuhan, kita akan memulai ibadah kita ya. Mohon teman-teman semuanya dibuka kameranya supaya nanti kalau masuk YouTube kan kelihatan orang-orangnya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Ya, kita dikunjungi langsung ya dari manajemen pendidikan Tessa Kristiana. Selamat datang Tessa Kristiana dari manajemen pendidikan. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Pak Zian akan share screen. Oke, kelihatan ya? Terlihat apa tidak? Share screen-nya kelihatan apa tidak? Kalian itu loh mute semua, kasihan nggak bisa dengar. Kelihatan? Halo? Oke. Thank you buat konfirmasinya. Oke, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Saat Ku Menyembah.
minta tolong Sandi mimpin kita di dalam doa. Silakan Sandi pimpin kita dalam doa. Ada Sandi di sana? Suara Kak Sion kedengeran? Maaf Kak, suaranya. Sandi, halo. Ada Sandi di sana? Oke, silakan Sandi pimpin dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, inilah. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami, ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan, jauhkan dari segala gangguan setan iblis. Begitulah kiranya firman nanti yang akan disampaikan agar bisa menjadi bekal kehidupan kami hari lepas hari itu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Oke, Kak Sion mau cek dulu, kedengeran nggak ini suaranya Kak Sion? Jelas nggak? Atau kecil atau Jelas. Jelas ya? Oke, thank you. Lanjut pujian kita ya. Ya, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita nyanyikan satu pujian yang sebenarnya sudah lama pujian ini, cuman kayaknya kita yang jarang menyanyikannya. Kita nyanyikan pujian ini menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita mulai dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
Oke, puji Tuhan. Sekarang Kak Sion mau beri kesempatan bagi teman-teman yang mungkin mau cerita-cerita, mau bersaksi, mau menyampaikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kak Sion, persilahkan. Ada? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, ini sebagai latihan bagi teman-teman untuk bicara di depan orang banyak. Kira-kira seperti itulah. Ada? Ada yang bersaksi? Siapa di sini yang sudah pernah kena COVID? Angkat tangan. Ada yang merasa sudah pernah kena COVID? Yang ciri-cirinya biasanya nggak bisa mencium bau apa-apa, yang dikasih terasi nggak dicium baunya, yang dikasih apa, bau apa lagi, pokoknya nggak bisa cium bau. Tapi waktu Kak Sion lihat di TikTok apa di Instagram, lupa, cium terasi dia nggak cium baunya, cium minyak kayu putih dia nggak cium baunya, terus cium baygon dia nggak cium baunya, waktu cium duit ternyata dia cium baunya. Ternyata obat COVID duit ya. Ada nggak yang mau kesaksian? Silakan. Berlatih bicara di depan umum. Mumpung ini masih di areanya kita lah. Ya Mima, mau kesaksian? Saya pikir ini Mima angkat tangan ya gini-gini. Bapak, yang barusan berulang tahun mungkin mau kesaksian? Sudah 17 tahun loh, sudah dewasa dia. Padahal dulu masih murid 10 minggu. Coba lah, yang kesaksian ayo. Mana Okta? Okta baru punya keponakan baru. Mungkin Okta kesaksian. Nggak ada dia di sini. Nggak ada ya? Jangan malu-malu lah. Oke, pasien mau kesaksian kalau gitu. Jadi supaya kalian tahu gimana sih kesaksian itu. Kesaksian itu sebenarnya kita menceritakan aja ya, apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Kak itu waktu masih kuliah, memang waktu itu berpikiran untuk jadi seorang pengajar. Tapi untuk jadi dosen awalnya itu nggak gimana lah, nggak terlalu mengharapkan. Tapi memang Kak suka ngajar. Jadi waktu itu Kak pikirnya mungkin ngajar di SMP atau SMA lah. Setelah lulus S1, Kak diberi kesempatan untuk ngajar di sekolah SD, salah satu sekolah SD di Surabaya. Ngajar lagi sekolah SD. Setelah lulus S2, puji Tuhan kasih kesempatan untuk jadi seorang dosen. Terus beberapa waktu kemarin Kak sudah mulai ngajar. Ternyata ngajar anak SD dengan ngajar seorang mahasiswa itu perbedaannya jauh sekali. Bagaikan langit dan bumi. Bagaikan langit dan bumi. Jauh banget. Tapi Kak bersyukur ya, ada orang-orang baik yang ditempatkan Tuhan untuk menolong Kak Sion. Ada beberapa orang baik yang ketika Kak Sion tanya, mereka mau memberi penjelasan meskipun mereka sendiri sebenarnya sibuk. Nah, terus beberapa waktu kemarin seorang teman menghubungi Kak Sion. Dia punya voucher gratis menjadi pendengar di salah satu mata kuliah di STT Baptis Kalvari. Kalau nggak salah tempatnya di Jakarta, kan di Bandung lupa. Nah itu STT yang bagus sekali. Dan puji Tuhan Kak Sion dikasih kesempatan nih sama si teman. Karena teman ini nggak bisa ambil kesempatan itu karena dia sibuk kerja. Sudah Kak Sion ambil kesempatan itu mau belajar lagi. Yang mau saya saksikan adalah kadang-kadang Tuhan itu bukan kadang-kadang. Yang sering terjadi dalam kehidupan Kak Sion, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dan
di luar pemikiran Kak Sion. Kak Sion nggak pernah mikir akan seperti itu gitu loh. Terus juga Tuhan menghadirkan orang-orang baik di sekitar Kak Sion yang banyak menolong Kak Sion. Tadi ada beberapa teman yang bisa jadi tempat Kak Sion nanya, karena kan untuk jadi seorang dosen mungkin teman-teman yang lagi belajar di perkuliahan mungkin ngerti, kayak Lara, Tessa, siapa lagi yang sudah kuliah? Baru 2 orang ya, Lara sama Tessa. Nah, biasanya kan dosen itu harus siapin silabus, harus siapin RPS, harus siapin pokoknya yang bersifat merepotkan lah gitu. Terus siapin materi lagi sebelum perkuliahan, dan itu nggak mudah, apalagi Kak Sion baru pertama kali. Kalau dosen-dosen yang sudah lama mungkin gampang ya. Mereka tinggal pakai materi tahun lalu, mungkin tinggal diedit-edit sedikit. Kak Sion karena mulai dari awal benar-benar kesulitan. Tapi di situ Kak Sion bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tempatkan orang-orang yang baik sehingga Kak Sion bisa banyak nanya. Dan seperti yang Kak Sion bilang, barusan ini Kak Sion ditawari untuk ambil kuliah, 1 mata kuliah gratis. Bayangkan bisa dapat 1 mata kuliah gratis yang Kak Sion nggak melakukan apa-apa gitu. Teman Kak Sion yang menang vouchernya, dia ikut kuis dan dia menang. Tapi karena dia nggak bisa, tiba-tiba dia kepikiran, dia kasih vouchernya ke Kak Sion. Dan itu yang mau Kak Sion saksikan bahwa, wow, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu amazing. Tuhan itu menyediakan segala sesuatu luar biasa. Itu yang mau Kak Sion saksikan, yang mau Kak Sion bagikan. Ada lagi yang mau bersaksi, silahkan. Mungkin Tessa sudah di-unmute ya mic-nya. Silahkan Tessa kalau mau bersaksi. Loh kok ditutup lagi? Ada? Silahkan loh. Saya masih beri waktu. Ada? Oke, silakan Sandi. Sandi, jadi bersaksi. Silakan. Sandi nggak angkat tangan ya tadi? Lo tadi Kasian lihat Sandi angkat tangan gini loh. Salah lihat ya? Okta bergabung di sana. Nggak apa-apa, gabung nggak apa-apa. Gabung sama Sophia nggak apa-apa. Nanti namanya diganti Sophia dan Okta gitu, biar kita tahu di sana ada 2 orang, kayak Lara dan Silva. Atau Kasian dari sini udah yang ganti. Oke, selesai. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita nyanyikan 1 pujian lagi untuk menyambut firman Tuhan. Ya, bagaikan bejana. Kak Sion tadi sudah kirim linknya di grup kita ya. Buat teman-teman belajar. Kak Sion pikir teman-teman sudah buka ya linknya, jadi sudah tahu sedikit lagunya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bertugas turut kehendakmu,
tanganmu, tentulah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu, ku menggandengmu Yesus. Kau sepertimu sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Sion minta tolong Saudara Tessa pimpin kita dalam doa. Silakan Tessa pimpin kita dalam doa. Baik, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami bisa menjalankan ibadah kami ini Tuhan. Tuhan, kami mohon Kau berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Selalu Engkau sertai kami Tuhan, maupun jaringan. Oke, amin ya. Kecil nggak kedengeran, amin ya. Oke, thank you. Oke, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhannya ini menurut Kak Sion lumayan panjang. Menurut Kak Sion loh ya. Menurut Kak Sion lumayan panjang. Kalau memang bisa kita habiskan malam hari ini, kita akan habiskan. Kalau memang tidak bisa kita habiskan, maka kita akan buat dalam bentuk part-part. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, karena kita santai aja, jadi Kak Sion akan tanya-tanya kalian. Paham nggak maksudnya? Jadi kita kayak diskusi. Bukan kayak khotbah biasanya yang hanya pengkhotbah aja yang bicara. Nah, Kak Sion akan tanya-tanya kalian mengenai apa aja sih ya terkait dengan Imago Dei. Nah, sekarang Kak Sion mau tanya, siapa yang sudah tahu apa itu Imago Dei? Atau mungkin sudah coba searching gitu? Ada nggak? Atau yang pernah dengar apa itu Imago Dei? Siapa yang pernah dengar? Tidak ada? Belum pernah? Oke. Coba yang bisa buka internet, coba dicari apa itu Imago Dei. Ya. Yang ada contohnya kayak Sophia dan Okta, kan satu HP dipakai buat Zoom. Coba satu HP lainnya,
Yang punya Okta mungkin coba cari Imago Day. Kayak Lara dan Silva, coba satu HP coba cari Imago Day. Imago Day. Coba dicari. Yang HP-nya satu, ya nggak usah lah. Biasanya Mita tuh banyak HP-nya Mita. Sultan Pendepilang. Aku, Kak. Oke, silakan. Apa itu Imago Day? Imago Dei adalah manusia adalah Imago Dei, yaitu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jutaan DNA dengan saraf ada Oke, dalam tubuh. Cukup. Jadi Imago Dei itu artinya segambar dan serupa dengan Allah. Ya, Imago Dei. Ya. Siapa yang segambar dan serupa dengan Allah? Kira-kira siapa? Ayo, silakan jawab. Nggak kedengaran. Manusia. Siapa manusia? Saya manusia. Next, kita lanjut. Ya. Nah, sebelumnya kita akan baca ayatnya. Tadi Kak Sion kayaknya sudah cantumkan ayat ya di sana. Coba deh kembali dulu. Oh, ayatnya malah nggak ada. Ini nggak apa-apa. Kejadian pasal yang ke-1, ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Kejadian pasal pertama, ayat 26 sampai 27. Satu orang bacain dong. Terserah siapa yang duluan ketemu. Nanti kita baca ganti-gantian ya. Yemima udah ngomong, gantian siapa lagi? Ayo, kejadian itu kita paling awal loh, harusnya udah ketemu. Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27. Cepat, siapa? Ayo, salah satu dari Sophia dan Okta, bacakan. Atau satu ayat 26, satu ayat 27, gantian. Silakan. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Satu orang 26, satu orang 27. Oke, Kak. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, thank you. Perhatikan ya di ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kata kita. Kita itu siapa kira-kira? Baiklah kita. Siapa kita itu kira-kira? Ayo dijawab, di unmute. Jangan takut. Nggak apa-apa salah. Manusia. Oke, Vena jawab manusia. Yang lain? Baiklah kita menjadikan manusia. Perhatikan kata kita. Siapa kita itu kira-kira? Kita belajar ya ini. Ayo, nggak apa-apa salah. Jawab aja, nggak apa-apa. Yemima, menurut Yemima kita itu siapa? Jawab aja. Yang ada di pikiran Yemima aja. Salah nggak apa-apa. Kita itu siapa? Kita itu termasuk diri sendiri juga. Oke. Kita itu termasuk diri sendiri juga. Boleh. Tritirtaresa. Cerew aja deh. Ayo Cerew. Cece. Kita itu siapa kira-kira? Menurut Cerew. Salah nggak apa-apa. Namanya juga menurut masing-masing kan. Halo Cerew. Hanya terlihat rambut panjang, hitam, sendirian. Kameranya mati. Oke, coba
Kak Sion mau dengar menurut Lara dan Silva. Kita itu siapa? Setelah Lara dan Silva, Sandi. Mana Sandi? Aku dan kamu. Aku dan kamu. Oke, aku dan kamu menjadi satu gitu ya. Oke, halusinasi yang luar biasa. Siapa tadi yang jawab? Silva ya? Ayo, kalau menurut Lara? Tadi siapa yang jawab? Nah, kalau tadi Silva berarti sekarang Lara. Menurut Lara, siapa kita itu? Sama aja. Sama aja. Sama aja, Pak. Sama aja kamu. Ayo Sandi, hidupkan aja dari punya Lara dan Silva. Menurut Sandi, siapa kita itu? Gabung aja, nggak apa-apa gabung. Bertiga gabung nggak apa-apa. Kita itu siapa? Menurut Sandi. Kita itu siapa, Pak? Kita itu adalah kita. Kita. Ayo Sandi, kita itu siapa? Sama umat manusia. Bersama umat manusia, boleh. Kristi. Kita itu siapa, Kristi? Menurut Kristi. Setelah Kristi, siap-siap Eva. Mita sama Yosi bisa di-on-kan kameranya? Bisa dengar nggak? Oke, Yosi. Oke, ayo Kristi. Di-unmute dulu. Kita itu siapa menurut Kristi? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita itu siapa? Di-unmute dulu. Tolong. Oke. Kita itu siapa? Kita itu siapa, Kristi? Sama itu lain. Oh, begitukah Eva? Satu iman betul ya. Itu satu iman. Suara kalian sudah terdengar loh di sini. Budayakan berbahasa Indonesia ya. Iya, kedengaran surat kasih. Kita itu siapa? Sudah kedengeran? Di-unmute dulu. Kayak gini kita nggak dengar. Oke. Itu adalah satu iman. Kita itu siapa? Kristi. Satu iman. Satu iman, boleh. Siapa lagi yang belum jawab? Mana Mita? Sudah hilang? Ini. Oke. Perhatikan Alkitabnya masing-masing. Semuanya perhatikan Alkitabnya masing-masing. Ayo, semuanya perhatikan Alkitabnya masing-masing. Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman di situ? Di ayat 26 itu loh. Allah. 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 Ya, berfirmanlah Allah. Baiklah kita. Perhatikan, kita itu K-nya pakai huruf Kapital. huruf besar. Apa artinya kalau huruf besar? Berarti Allah itu sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Paham nggak sampai di sini? Makanya ada istilah di kekristenan itu Tritunggal atau Trinitas. Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita. Ya. Kita pakai huruf besar. K-nya huruf besar. Ya. Jadi kita itu bukan manusia ya di sini. Bukan aku dan kamu. Bukan. Tapi di situ adalah Allah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Ya. Sampai di sini paham?
Paham acungkan jempol kalau paham. Kalau nggak paham bisa dada-dada. Oke, Okta paham. Oke, good. Sekarang, makanya Kak Sion bilang ini topiknya lama. Ya, jadi mungkin akan ada part 1, part 2. Karena ini lama, kita pelan-pelan aja. Ya. Berfirman Allah, baiklah kita. Ya, perhatikan. Kita, jadi Allah itu berbicara kepada dirinya sendiri. Nah, teman-teman, coba kita sama-sama perhatikan Alkitab kita ya. Oke, sekarang coba Yemima baca pasal 1 ayat 3 dari Kejadian, kitab yang sama. Coba naik ke ayat 3. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, itu penciptaan hari pertama. Allah menciptakan terang dan gelap. Ya, dari ayat 3 sampai ayat yang kelima. Coba lihat ayat yang kelima di bagian terakhir, itulah hari pertama. Jadi hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Perhatikan ya. Berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Sekarang coba kita lihat hari yang kedua. Hari yang kedua itu di ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6. Coba siapa ya yang baca ya ayat yang ke-6 ya. Mita. Biar gantian enak. Mita coba baca ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan dari air. Ya, oke. Nah, jadi di hari yang kedua Allah itu memisahkan gitu ya. Allah itu menciptakan cakrawala. Nah, cakrawala itulah yang kita kenal saat ini dengan apa ya orang bilang ya, yang mengelilingi bumi kita ini loh, atmosfer apa orang bilang. Ya, jadi kita ini dibuat dan diselimuti oleh atmosfer atau langit ya bahasa sederhananya. Di ayat yang ke-8 coba lihat. Lalu Allah menemai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadi pagi, itulah hari kedua. Perhatikan, ketika Allah menciptakan langit, Allah berfirman, ya, jadilah cakrawala. Sekarang coba kita lihat, langsung lompat deh di hari yang ke-5. Di hari yang kelima Allah menciptakan ayat yang ke-20. Coba Silva baca ayat yang ke-20 Silva. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Oke. Jadi itu ceritanya hari yang kelima Allah menciptakan binatang, ya, binatang-binatang. Coba teman-teman perhatikan ya. Ayo ini Kak Sion ajak kalian berpikir loh. Kak Sion ajak kalian berpikir, jadi kalian harus fokus. Ya. Hari pertama Tuhan bilang jadilah terang, jebret terang jadi. Hari kedua Allah bilang jadilah cakrawala atau langit, langit jadi. Terus seterusnya sampai hari yang kelima. Jadilah binatang-binatang, langsung keluar binatang-binatang. Tapi di hari yang ke-6, coba perhatikan hari yang ke-6. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan nggak berfirman gini, jadilah manusia. Enggak. Enggak loh. Iya nggak? Paham nggak sampai di sini? Paham nggak bedanya kita manusia ini dengan ciptaan yang lain? Ketika Tuhan ciptakan terang, jadilah terang, kata Tuhan. Terang jadi. Terus ketika Tuhan bilang, jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Jadilah ikan, ikan jadi. Jadilah bahui, bahui jadi. Tapi ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan nggak bilang, jadilah manusia. Enggak. Nah, perhatikan. Berfirmanlah Allah di ayat yang ke-26 tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Artinya
Sebelum Tuhan menjadikan kita, ya, sebelum Tuhan menjadikan kita, Tuhan berdiskusi dulu dengan dirinya sendiri. Ya, antara Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus tadi, mereka berunding dulu nih. Ya, sebelum kita dijadikan, mereka berunding dulu. Artinya kita ini nggak asal jadi, teman-teman. Manusia ini nggak asal jadi. Itu fakta yang pertama, ya, dari Allah berfirman. Sekarang coba kita lihat fakta selanjutnya. Ayat pasal 2 ayat yang ke-7. Silva, siapa sebelah Silva? Lara bacakan pasal 2 ayat 7. Pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Ingat ya, tadi ketika Tuhan menjadikan terang, Tuhan bilang, jadilah terang. Ketika Tuhan menjadikan pohon, jadilah pohon, kata Tuhan. Hendaklah tanah mengeluarkan tunas, dan jadi pohon. Tapi ketika Tuhan menjadikan manusia, satu, Allah diskusi dulu. Allah rancangkan dulu dengan sempurna. Rancangan itu adalah Allah merancang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, Allah sendiri yang membentuk kita. Jadi kita ini nggak langsung jadi, dibentuk sama Tuhan. Dari apa dibentuknya? Dari apa dibentuknya? Ayo, di ayat tadi. Dari debu tanah. Iya, dari debu tanah. Dari debu dan tanah kita ini dibentuk. Debu tanah. Ya, sip. Ya, dibentuk kakinya, ya. Dibentuk hidungnya, dibentuk mukanya. Ya. Allah sendiri yang membentuk kita. Ya, kalau Kak Sion bilang Allah sendiri yang membentuk kita dengan tangannya sendiri. Bayangkan, kita ini mahakarya loh. Mahakaryanya Allah kita ini. Kita ini bukan sembarangan loh. Bukan ciptaan yang sembarangan. Bukan ciptaan yang murahan. Kita ini berharga. Nah, itulah kita sebagai imago Dei. Ya. Menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kita diciptakan istimewa. Nah, sekarang kita akan masuk. Ya. Kita akan masuk di dalam beberapa topik kita malam hari ini. Ya. Gambar dan rupa Allah. Ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita diciptakan dengan memiliki sifat-sifat Allah. Ya. Kita memiliki sifat-sifat Allah. Ya. Kira-kira tumbuhan diciptakan imago Dei nggak? Menurut gambar dan rupa Allah nggak? Menurut kalian? Ayo jawab. Enggak. Siapa yang berani jawab? Tidak. Tidak. Siapa lagi yang berani jawab? Kira-kira tumbuhan dan binatang diciptakan imago Dei nggak? Tadi imago Dei apa? Menurut gambar dan rupa Allah kan? Kira-kira tumbuhan dan hewan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah nggak? Menurut kalian? A few moments later. Lima tahun kemudian. 10 tahun kemudian. Oke, kasihan ulangi pertanyaannya. Kira-kira manusia. Kira-kira tumbuhan dan hewan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah nggak? Enggak. Tidak. Tidak. Yang lain? Pena sudah bilang tidak. Lara, Silva, Sandi sudah bilang tidak. Boleh beda loh jawabannya, nggak apa-apa. Menurut kalian sendiri. Kira-kira tumbuhan dan binatang itu imago Dei nggak sih? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah nggak sih? Ayo jangan ragu. Kalau ya, enggak. Ayo, Yemima dan Mita belum jawab. Sophia Okta belum jawab. Kristi, Eva belum jawab. Ayo jawab. Kalau mau gampang, Kristi, Eva, Pena bisa ya satu tempat nggak apa-apa.
Kalau mau gabung bertiga nggak apa-apa. Kalau kesulitan. Gabung aja pakai satu HP. Ayo, Sophia Okta, berani jawab nggak? Harus berani jawab. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Asal banyak duitnya. Ayo, Yemi Mamita, Sophia Okta, nggak apa-apa. Kasih ulangi pertanyaannya. Kira-kira ya, tumbuhan dan hewan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Kalian tiga ngapain? Ya atau tidak? 5 tahun kemudian. 10 tahun kemudian. Nggak kedengeran, ulang. Ulang. Ayo ini Mamita, ulang. Nggak kedengeran. Enggak. Tidak ya? Atau iya? Senyum itu tidak memberi jawaban loh. Senyum itu malah membuat bingung. Ya atau tidak? Iya, Kak. Ya, oke. Menurut siapa itu tadi? Siapa tadi yang bicara? Okta. Oke. Menurut Okta, binatang dan tumbuhan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke. Menurut Yelima dan Mita, Sophia belum bersuara deh, atau sama kayak Okta? Iya. Berarti menurut Sophia dan Okta, manusia, kok manusia terus sih? Tumbuhan dan hewan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ayo, Yemima dan Mita, nggak usah cari di Google, nggak ada. Tidak. Ya. Iya atau tidak? Tidak. Mana ada? Tidak. Sabar, nggak usah marah. Oke, kasihan jelaskan lagi. Ya, kasihan jelaskan lagi. Ketika Tuhan menciptakan terang, semuanya perhatikan ya. Kita kayak sekolah minggu ya ini. Ketika Tuhan menciptakan terang, Tuhan berfirman, jadilah terang. Jebret, cing cing cing, terang itu jadi. Contoh lain, ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman, hendaklah tumbuhan itu jadi. Cing, tumbuhan itu jadi. Keluarlah tunas-tunas dari tanah. Gitu ya, kayak di film-film. Terus ketika Tuhan menciptakan hewan, hendaklah hewan itu jadi, kata Tuhan. Jadilah hewan. Tetapi ketika Tuhan menciptakan kita manusia, ya, Tuhan berunding dulu. Apa kata Tuhan di ayat yang ke-26 tadi? Ayat 26 saya bacakan lagi. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah nih yang berfirman. Apa kata Allah? Baiklah kita kata Allah, kita itu menunjuk kepada Allah sendiri. Allah Bapa, Anak Allah, Roh Kudus. Kasihan sebut ini Tritunggal. Baiklah kita, kata Tuhan, diskusi dengan dirinya sendiri, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi yang segambar dan serupa dengan Allah itu adalah manusia. Hanya manusia. Ya. Hewan dan tumbuhan, mereka tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yeay, dapat 1 juta rupiah, dipotong pajak 1 juta. Oke. Ya, thank you jawabannya. Nggak apa-apa salah ya, namanya juga kita belajar ya. Nah, kasihan mau ajak kalian belajar seperti ini kaum muda supaya kita jadi kaum muda yang cerdas ya. Kita nggak mudah dibodoh-bodohi sama orang lain. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Fakta yang pertama, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan diskusi dulu dengan dirinya. Fakta yang kedua, ketika Tuhan menciptakan kita, perhatikan, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan membentuk kita dengan tangannya sendiri. Selain Tuhan berfirman, Tuhan juga membentuk kita dengan tangannya sendiri.
fakta yang ketiga, fakta yang menarik yang ketiga. Kalau kalian mau catat, silahkan catat ya, supaya kalian ingat. Karena mungkin minggu depan Kak Sion akan tanya lagi. Fakta yang ketiga, coba perhatikan. Kita ini diciptakan Tuhan pada hari yang ada yang tahu? Hayo loh. Hayo loh. Ke-6. Ke-6, Vena jawab yang ke-6, yang lain? Pertanyaan 2 juta ya. Pertanyaan 2 juta. 6. Siapa yang jawab itu? Silva dan Sandi jawab yang ke-6. Oke, siapa lagi? Oke, kalau kalian jawab yang ke-6, bisa dibuktikan dengan ayat? Ada bukti ayatnya enggak bahwa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Ada yang tahu? Oke, buktinya itu, kalau kalian baca dari ayat 26, itu kan proses penciptaan manusia. Paham? Kalau kalian baca dari ayat 26 sampai ayat yang ke-31, maka kalian akan ketemu bahwa manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, artinya apa? Manusia itu diciptakan pada hari yang terakhir. Ya, sekarang kasihan mau tanya, kira-kira kenapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir? Kenapa enggak pada hari yang pertama? Katanya manusia spesial. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan 3 juta. Kira-kira kenapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir? Kasihan pengen dengar suaranya Yemima dan Mita dulu. Kira-kira menurut kalian berdua, kenapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir? Iya Kak, manusia diciptakan pada hari yang terakhir, soalnya tidak diciptakan pada hari yang pertama. Saya tahu kalau yang itu. Nggak usah dijelaskan. Kira-kira kenapa manusia nggak diciptakan hari pertama, nggak diciptakan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, atau hari yang kelima? Kenapa manusia harus diciptakan pada hari yang terakhir? Siapa? Kalian 3 ngapain? Ayo, silakan. Ayo, kalian bertiga. Kasihan mau dengar. Segala sesuatu sudah disiapkan. Apa sih? Nggak dengar, nggak jelas. Satu orang mau pilih. Karena segala sesuatu sudah disiapkan. Karena segala sesuatu sudah disiapkan. Apanya yang disiapkan? Apanya yang sudah disiapkan? Oke, thank you. Lumayan lah jawabannya. Sudah bisa. 80 lah, 80%. Oke. Dari siapa lagi yang mau jawab? Terserah, bebas. Yang berani menjawab. Eva berani jawab? Karena semuanya telah disediakan bagi manusia. Oke, karena semuanya sudah disediakan bagi manusia. Boleh. Ditambah dikit. Ya, 81 lah. 81. Oke, Sandi, silakan Sandi. Kenapa Sandi? Karena manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling istimewa daripada yang lainnya. Ya, kenapa manusia diciptakan paling istimewa? Ya, karena istimewa. Jadi, Kasian tuh paham alur pikirnya Sandi. Jadi, Sandi bilang gini, karena manusia itu istimewa, makanya dia diciptakan pada hari terakhir. Nah, maksudnya kenapa pada hari yang terakhir? Alasannya apa gitu loh. Hampir benar jawaban kalian tadi, hampir. Cuman sedikit lagi. Silakan Pena, kalau mau jawab silakan. Kasian harap nggak usah lihat Google ya.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, lumayan, boleh. 79. Dipikir lebih tinggi apa karena pakai ayat ya. Gini, alur pikirnya begini. Seandainya manusia diciptakan pada hari yang pertama, manusia mau ditaruh di mana? Kan belum ada tanah. Seandainya manusia diciptakan pada hari yang pertama, manusia mau makan apa? Kan belum ada tumbuhan, belum ada hewan-hewan. Seandainya manusia diciptakan pada hari yang pertama, manusia minum apa? Kan air belum diciptakan. Seandainya manusia diciptakan pada hari yang pertama, manusia akan hidup di dalam kegelapan. Kan belum ada terang. Itu maksud saya. Kenapa nggak jawab gitu dari tadi? Jadi memang manusia diciptakan terakhir pada hari yang ke-6. Ya. Karena pada hari yang pertama sampai hari yang ke-5, Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu untuk siapa? Untuk manusia. Bayangkan loh. Semua hal yang Tuhan lakukan dari hari pertama sampai hari ke-5 Tuhan menciptakan itu untuk keuntungan siapa? Untuk keuntungan kita sebagai manusia. Makanya kita diciptakan pada hari yang terakhir. Kalau Sandi bilang karena kita spesial, karena kita istimewa. Yes, kita istimewa. Itulah sebabnya kita diciptakan pada hari yang terakhir. Ya, seperti yang siapa tadi bilang. Kalian tiga bilang tadi, Lara Silva, Sandi, dan Sophia Okta bilang, ya. Semuanya itu disediakan dulu oleh Tuhan. Ya, baru Tuhan ciptakan manusia. Nah, seperti yang Pena katakan tadi, ya, kita diciptakan pada hari terakhir, kita diciptakan untuk berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Ya. Berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Ya. Ada yang sudah mulai ngantuk? Ada mulai bingung? Jadi gini, fakta pertama tadi, silakan dicatat kalau mau catat. Ya. Kita diciptakan Tuhan itu satu. Ya. Tuhan berunding dulu sebelum menciptakan kita. Ya. Tuhan berunding dulu, diskusi dulu. Ya. Dengan lembaga kealahannya itu, dia diskusi dulu. Allah diskusi dulu sebelum menciptakan kita. Artinya kita ini benar-benar diciptakan dengan rancangan dari Tuhan. Direncanakan dari Tuhan. Jadi kita ini diciptakan bukan salah cipta atau produk gagal atau tidak sengaja, enggak ada itu. Jadi kita diciptakan Tuhan dengan rancangan dari Allah sendiri. Dan di dalam perencanaan itu Allah diskusi dengan pribadinya sendiri, Allah Tritunggal. Lembaga tertinggi Allah Tritunggal. Nah, mereka diskusi. Makanya kita K itu pakai huruf besar. Kita itu bukan manusia di situ. Di ayat itu maksudnya Kak Sion. Memang kalau Kak Sion bicara kita sekarang ya kita ini, kakak dan kalian semua. Tapi ketika kita bicara di ayat yang ke-26, kita itu maksudnya adalah, Kak Sion sambil lihat jam dulu ya. Jam 7. Oke. Kita itu adalah Allah, pribadi Allah sendiri. Kita itu adalah Allah. Nah, fakta yang kedua, kita itu diciptakan. Tuhan nggak hanya ngomong jadilah manusia gitu, nggak hanya bicara jadilah manusia, enggak. Kita itu dibentuk Allah dengan tangannya sendiri. Kita dijadikan Allah dengan tangannya sendiri. Itu fakta yang kedua. Kita spesial. Ciptaan lain nggak ada tuh yang kayak gitu. Nggak ada. Yang Tuhan bentuk binatang dengan tangannya gitu, nggak ada. Hanya manusia. Ya. Diciptakan dari debu tanah. Yang ketiga, ya, yang terakhir tadi yang kita bahas, segala sesuatu dari penciptaan ini, ya, itu ditujukan untuk kita, ya, untuk kita. Makanya kita diciptakan pada hari yang ke-6, pada hari yang terakhir, karena kita ini spesial, karena kita ini istimewa. Kita diciptakan pada hari yang terakhir untuk menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan. Ya. Untuk berkuasa atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Coba kita baca di ayat yang ke
Bentar ya. Bentar. Pasal 2 ayat yang ke-15. Siapa yang bisa bacakan? Tolong dong yang belum bacain. Eva deh, Eva belum ngomong kayaknya. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Silakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi kita ini perhatikan kata mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengusahakan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Untuk memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Kita berkuasa atas semuanya itu. Perhatikan, kita disuruh untuk memelihara, bukan merusak. Sekali lagi, bukan merusak. Tapi Tuhan suruh kita untuk pelihara. Banyak perusahaan-perusahaan gede mungkin gitu ya. Mereka berpikir bagaimana caranya untuk mengaruk harta kekayaan dari bumi ini untuk kepentingan diri sendiri. Nah, akhirnya terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Makanya kalau kita lihat sering terjadi bencana alam. Iya enggak? Sering terjadi banjir. Apalagi akhir-akhir ini, bulan Agustus kemarin aja itu sudah 3-4 kali kayaknya banjir. Itu ulah siapa sih sebenarnya? Ulah manusia. Ada suatu quotes atau kata-kata bijak gitu ya. Jadi dia tulis seperti ini. Hanya manusia yang berkata, hanya manusia yang 1, menebang pohon, 2, mengolah pohon itu menjadi kertas, 3, menulis di kertas itu jangan menebang pohon. Coba kasihan ulangi. Kalian paham nggak maksudnya kasihan? Jadi ada kata-kata itu bilang gini. Hanya manusia yang 1 menebang pohon. Ingat, yang pertama manusia tebang pohon. Yang kedua, pohon itu diolah menjadi kertas. Kertas kan dari pohon kan? Iya nggak? Kertas itu dari pohon. Kalian tahu nggak sih kalau kertas itu dari pohon? Atau baru tahu malam ini? Siapa yang baru tahu malam ini kalau kertas itu dari pohon? Angkat tangan. Jujur nggak apa-apa. Yang baru tahu kalau ternyata kertas itu dari pohon. Oke, Eva baru tahu. Siapa lagi? Oke, kayaknya yang lain sudah tahu ya. Oke. Pertama, manusia tebang pohon. Yang kedua, pohon itu tadi diolah menjadi kertas. Yang ketiga, manusia tulis nih di kertas itu, jangan tebang pohon. Padahal di tempat manusia tulis itu hasil dari penebangan pohon. Itulah manusia. Ya. Padahal perintah Tuhan di awal itu kita disuruh untuk memelihara. Terkait dengan kita diciptakan untuk berkuasa atau menikmati hasil ciptaan Tuhan yang lain. Nah, hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita. Ya. Tadi kita belajar tentang itu sebenarnya kita masih masuk di ini loh. Kita masih masuk di ini, gambar dan rupa Allah. Ya. Kita belum masuk di poin 5 ini, belum. Minggu depan kayaknya kita akan masuk di poin 5 ini. Nah, cukup dulu untuk malam hari ini karena jamnya sudah sampai, nah, sudah jam 7. Kita akan akhiri ibadah kita. Ingat, minggu depan kita akan lanjutkan dengan Imago Dei Part 2. Ya. Imago Dei Part 2. Nah, kita akan belajar ya, bagaimana Imago Dei itu lebih lanjut. Hari ini kita belajar 3 hal dari penciptaan kita sebagai Imago Dei, sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Minggu depan kasihan akan tanya. Ya, minggu depan kasihan akan tanya. Jangan kalian berpikir gini, aduh, takut ditanya, nggak usah ibadah deh. Jangan ya.
rugi. Ya, karena di sini kita akan belajar, ya, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan supaya kita bertumbuh sama-sama. Kita bertumbuh sama-sama, kita punya pemahaman yang bagus. Jadi nanti kalau ada ajaran-ajaran yang nggak benar, ya kita nggak mudah terbawa arus. Kak Sion baru lihat di tempat kita sudah masuk, kalau kita bilang itu pasukan merah ya. Hati-hati ya. Kak Sion bukan melarang. Cuman menurut Kak Sion hati-hati karena kadang-kadang tindakan-tindakan mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, mungkin bagi yang masih remaja mungkin karena nggak paham. Ya. Tapi sekarang Kak Sion bilang ke kalian, ya, biasanya tindakan mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kasih tahu teman-teman yang lain, ya, tapi kasih tahu dengan hati-hati, dengan pelan-pelan. Nanti tersinggung, sulit juga kita. Ya, repot juga kita. Ya. Sebelum kita berdoa, mengakhiri firman Tuhan dan sekaligus doa berkat, saya mau sampaikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, hari Sabtu kita akan mulai latihan paduan suara. Jam 3. Hari Sabtu kita akan mulai latihan paduan suara jam 3. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan patungan kita. Patungan kita di paduan suara kan udah nggak sesuai target kita kan, karena kita banyak libur karena PPKM. Nah, kira-kira gimana menurut kalian? Apakah kita tutup? Contohnya kita absen berapa minggu sih? Kita absen itu 4 atau 5? Berapa? Ingat nggak? Ada yang ingat berapa minggu kita nggak latihan? Ada yang ingat? Rasanya lebih dari sebulan. 4 atau 5 kayaknya. Anggap aja 5 ya, anggap aja 5. Nah, kira-kira menurut kalian apakah kita akan tutup 5 kali pertemuan itu? 50.000 loh. Atau kita tetap lanjut aja 10-10 dari lanjutin aja 10-10 seperti kemarin. Kita anggap aja libur kemarin itu nggak ada gitu. Kita anggap aja libur kemarin itu nggak ada, kita lanjut lagi 10-10. Dan mungkin untuk baju mungkin kita tahun depan. Kira-kira menurut kalian gimana? Atau kita mau bahas hari Sabtu aja? Ada yang mau bersuara? Silakan loh, nggak apa-apa. Menurut Sandi sebagai seorang pria, menurut Sandi pilihan pertama atau pilihan kedua? Andir. Ada pilihan. Pilihannya Lanjut, Yon. lanjut. Yang kita libur kemarin kita anggap nggak ada gitu aja ya. Berarti tahun depan kita baru Tutupimu dia ite. Itu mau ditutup atau dilanjut. Kalau lanjut berarti tahun depan kita baru bisa program bajunya. Nggak apa-apa, tahun depan nggak apa-apa. Kalau mau ditutup, ya lumayan loh 50.000. Dan kayaknya agak kesulitan, nggak semua orang bisa punya 50.000. Oke, kalau gitu kita bahas hari Sabtu aja. Karena ini nggak semuanya hadir ya. Hari Sabtu, ingatkan jam 3 kita latihannya. Semoga tidak ada halangan. Next, untuk kolektor kita. Kolektor kita bagaimana menurut teman-teman? Apakah mau kita kumpulkan juga hari Sabtu? Waktu kita latihan. Tapi teman-teman yang nggak ikut latihan gimana? Tapi kayaknya yang ibadah ini semuanya latihan paduan suara semua. Atau mau gitu aja. Untuk kasko muda kita. Kasko muda jadi waktu kita latihan jadinya berat sih, kayak kita
kasih uang 2 kali. Satu buat paduan suara kita, buat program baju. Yang kedua, buat kas kaum muda kita. Gimana menurut teman-teman? Atau mau setelah ibadah dikumpulkan gitu di satu tempat. Kayak biasanya, atau mungkin besoknya, biar nggak terasa berat. Contohnya yang dikurun, malam ini atau besok dikumpul ke pena. Terus yang di pena bilang dikumpul ke, kalau nggak ada tata, ketara. Bisa. Itu aja kali ya. Biar nggak terasa berat kali ya. Biar nggak semuanya di hari Sabtu. Oke, berarti persembahan kita tetap di pena bilang umumnya dikumpulkan ke tata atau tara. Nah, nanti mereka yang akan sampaikan ke saya. Dikurun bisa kasih ke saya atau ke pena. Oke. Saya rasa cukup untuk malam hari ini. Kita akan akhiri dengan doa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita datang dalam doa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, karena kami sudah diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Minggu depan, pertemukan kami kembali, karena kami akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hikmat, kepintaran akal budi, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Teman-teman kaum muda yang lain yang belum berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan tolong mereka, supaya mereka diberi kesempatan mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong juga penggunaan sinyal kami, kiranya Tuhan tolong selama kami beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang membuka jalan, Tuhan berikan sinyal yang baik bagi kami. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur, terima kasih dan permohonan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga dan sekarang kami akan mengakhiri dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau berkat kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau berkat damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, datangnya dari Anak, dan datangnya dari Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya menyertai kami sekalian saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah berkat dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya, amin. Ibadah kita selesai. Kita mau foto dulu deh, ya. Bisa kita foto dulu. Yemima dan Mita bisa dibuka kameranya, nak. Oke. Ya, kenapa jadi sisa satu orang? Mana satu orangnya? Apakah sedang sakit atau enggak ya? Mita mana ya? Sabar ya kalian tiga ya. Halo Yem. Mita di mana Yem? Pasien nggak dengar loh Yem. Masih di mute ini. Ya, udah ini. Oh, tidak terdengar ya terjemahannya. Itu tadi bahasa Inggris ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita akan ambil fotonya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Pasien simpan dulu. Satu kali lagi ya. Tunggu. Sophia dan Okta dimiringkan aja kameranya biar dua-duanya dapat. Bentar, pasien simpan dulu. Ibadah 1. Pasien simpan di download. Oke, ibadah 1. Oke, next. Lanjut. Yang kedua. 1, 2, 3. Okay. Thank you everybody. See you next time and God bless you. Bye-bye.